Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudara seperjuangan dan juga sahabat-sahabat seprofesi dimanapun Bapak Ibu berada, insya Allah hari ini kembali kita bertemu dalam rangka saya katakan mengkaji. Kenapa? Karena konsep holistik ini adalah kita buat sebuah kajian yang tentunya ada nilai alami, ada nilai konvensional, ada nilai tibun nabawi dan sebagainya. Maka insya Allah saya yakin teman-teman sekalian, sahabat-sahabat seprofesi dimanapun pasti sedikit banyak pernah menangani kasus ini, bahkan ternyata juga saya yakin banyak yang sudah berhasil dengan izin Allah. Maka insya Allah hari ini kita akan kembali sharing bersama teman-teman dalam rangka untuk sama-sama memberikan sebuah saya bilang konsep terapi. Yang konsep terapi ini saya sebenarnya concern di holistik ini. Kenapa? Karena saya lihat bahwa begitu kompleksnya sebuah penyakit sehingga kita perlu banyak strategi. Artinya bagaimana kalau sebuah peperangan itu kita harus siapkan senjatanya dengan lengkap, kemudian prajuritnya dengan kuat dan sebagainya, sehingga apapun yang kita bisa lakukan, kita hadapi, insya Allah dengan izin Allah kita akan siap menghadapi seberapa besar kasus apapun kita hadapi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan saya menggurui, mohon maaf, sekali lagi kita sharing bersama bahwa saya juga sebagian daripada seorang praktisi yang alhamdulillah dengan izin Allah sering menangani kasus ini. Bahkan dengan izin Allah beberapa saudara saya pun alhamdulillah, inilah luar biasanya seorang praktisi, seorang terapis yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan saudara kita sendiri. Ya, ini sudah saya lakukan sebenarnya dahulu ketika saya awal-awal menjadi seorang praktisi bekam dan praktisi pijat dan yang lainnya, itu sekitar kalau tidak salah ketika saya masih di pabrik ya, di perusahaan. Tapi dengan izin Allah, dengan sedikit saja apa yang saya dapatkan itu saya aplikasikan dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Maka ini yang menjadi sebuah pelajaran buat kita semuanya, bahwa ternyata kalau kita bisa, kita mampu, kita yakin, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada dahsyat penyakit apapun. Saya sampaikan di sini, mudah-mudahan teman-teman juga memahami bahwa jangan pernah mundur dari sebuah kasus penyakit apapun yang sebenarnya itu dengan izin Allah sangat mudah. Asalkan luruskan niat kita, pertajam lagi keilmuan kita, dan jangan pernah menjadi seorang akademisi saja. Maksudnya adalah seorang yang berkecimpung di dunia retorika atau teoritis saja, maka kita langsung aplikasi. Dan insya Allah sekali lagi saya kembali bahwa ini adalah sebuah sharing yang nanti teman-teman sekalian juga pasti pernah mungkin mendapatkan materi atau mungkin ada sesuatu yang pernah dilakukan. Jadi kami sampaikan bahwa insya Allah hari ini saya akan menjadi sebuah akan berbagi sharing berkenaan dengan stroke. Kenapa? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa ternyata luar biasa sudah ada hari dunia untuk stroke dan sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya mengadakan sebuah pelatihan, baik pelatihan apapun termasuk bekam, ada sebuah motivasi besar dari peserta itu adalah dalam rangka untuk bisa membantu orang tuanya. Itu tugas yang mulia. Maka kita harus membantu mereka. Kita harus membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita
untuk bisa memberikan sebuah terapi kepada orang tuanya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan tindakannya. Karena memang proses stroke jika kita lihat cukup panjang ya dengan fisioterapi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin dengan pemahaman yang sudah didapatkan, sebenarnya mohon maaf, sebenarnya bukan saya memudahkan, sebenarnya sangat mudah. Jika Bapak Ibu sekalian memahami prinsip dasar atau kaidah apa sih yang esensi dari penyakit stroke ini, maka itu akan kita kupas, insya Allah selama 2 hari ini. Dan sekali lagi, ini pun sharing kembali ya. Jadi ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian seperjuangan dimanapun berada, sekarang bukan lagi sebuah hal yang aneh ketika kita sedang mendengar ada sebuah kasus stroke di Indonesia yang banyak. Bukan hanya itu. Sekali lagi saya dapatkan mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya saya lupa. 2-3 tahun yang lalu itu saya menangani kasus stroke usia bayi 6 bulan. Walaupun iskemik ya, luar biasa. Bahkan ternyata penyakit-penyakit yang lainnya pun ketika saya pernah praktek di ruangan perinatologi, di ruangan bayi-bayi bermasalah yang penyakitnya, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata di sana banyak sekali penyakit yang baru bayi lahir saja sudah kena HIV, hepatitis, kemudian dia tadi berhubungan dengan maksudnya kanker, tumor, dan sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan ada beberapa bayi yang kompleksnya adalah dua penyakit sekaligus. Apa itu? HIV dan AIDS. Gitu ya. Artinya apa? Luar biasa. Ada apa sebenarnya? Ada apa di dunia ini sehingga kita begitu luar biasanya teman-teman terapis ingin membantu, tetapi banyak juga pola-pola yang salah di luar yang dilakukan. Maka hari ini, insya Allah saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian supaya dapat berbagi lagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya, minimal kepada para klien kita atau pasien kita yang mengalami stroke. Ya. Ini akan saya beberkan beberapa kajian-kajian mengenai stroke, tentunya secara teoritis dahulu dan sebagainya, tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan berkenaan dengan konsep terapi holistiknya. Ya. Oke, kita akan bahas secara teoritis, bahkan kita sebelum jauh ke sana, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ternyata kita harus bisa memahami sebuah prinsip dasar dahulu, ya. Prinsip dasar itu apa? Prinsip dasar yaitu prinsip dasar berkenaan dengan bahwa alladzi khalaqa fasawwaka fa'adala, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Artinya bahwa inilah sebuah konsep dasar dari Allah berkaitan dengan keseimbangan. Yang kalau dalam ilmu diagnosa kita pernah mendengar apa itu sehat. Sehat adalah keseimbangan antara dingin dan panas. Sehat adalah antara haroro dan rutubah. Sehat adalah antara keseimbangan yin dan yang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana caranya kita menjadikan sebuah kasus penyakit itu supaya tidak katakanlah menjadikan dia seimbang. Nah, apa dasarnya? Apa landasannya? Bagaimana kita mengetahui itu tidak seimbang? Insya Allah kita akan kaji lebih jauh berkaitan dengan kaitannya dengan masalah jasmani dan rohani. Dan ternyata yang paling penting dalam tubuh kita pun kadang-kadang dilupakan, yaitu sifat rohani atau katakanlah kalau bahasa kitanya kejiwaannya atau ruhiyahnya atau psikologisnya dan sebagainya. Maka konsep dasarnya bagaimana semua nanti itu harus diseimbangkan, harus dikembalikan kepada sebuah prinsip dasar seimbang. Itulah kemudian menjadi sesuatu jadi sehat. Ya.
Kemudian kita tahu bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, ini teman-teman, saya mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa apapun musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Saya ingin sharing di sini adalah sharing kaitannya dengan bahwa ketika kita menangani seorang klien, maka jangan langsung kita asumsikan itu keluhan fisik. Ya, sekali lagi bahwa seorang praktisi atau tabib yang baik, yang benar dalam kaidah literatur dan definisinya adalah dia harus bisa mendiagnosa dahulu. Dia harus memastikan dulu dengan pemeriksaan awal. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi kasusnya sama, stroke juga, tetapi bisa jadi malah penanganan dan intervensi atau tindakannya berbeda. Gitu. Inilah yang kemudian kita harus awali. Sekali lagi teman-teman sekalian mengingatkan pada diri saya pribadi bahwa jika ada klien jangan langsung tindakan. Cek dulu, minimal anamnesa, tanya dahulu berkaitan dengan riwayat penyakit keluhannya seperti apa, yang dia sering dirasakan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sambil tolong tanya juga informasi harus kita cari sebanyak-banyaknya karena stroke ini adalah penyakit yang sebenarnya bisa jadi akibat diabetes, hipertensi, asam urat, obesitas dan sebagainya, kompleks sekali. Sehingga maka kita harus gali dulu. Terutama juga yang kita tidak boleh lupakan adalah menggali dari psikologis mereka. Dari mana? Dari keluarganya ketika memang si klien tidak bisa bicara. Ya, ada apa dengan kesehariannya? Ada apa kemudian dahulu kala seperti apa? Kenapa? Ini saya sampaikan di awal sebelum saya jauh kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang tertimpa stroke itu satu, mohon maaf, mantan preman, jawara, kemudian dia dulunya adalah, mohon maaf, sekali lagi durhaka kepada orang tua, pernah kejadian tidak bisa berjalan karena kakinya pernah nendang orang tua, kemudian pernah juga kejadian yang luar biasa lagi adalah ternyata dirinya jauh dari Allah, yang luar biasanya adalah banyak maksiat dan sebagainya. Atau bisa jadi saya menemukan 6 bulan yang lalu dia betul-betul setiap hari minumnya tidak pernah air putih, yaitu mohon maaf saya sebut namanya Coca-Cola ya, dan sejenisnya, itu setiap hari. Dan ternyata ketika istrinya menginformasikan, nasihati tidak diterima, terjadilah stroke. Ketika ditangani, alhamdulillah sudah baikan, tapi nakal lagi, bandel lagi, ya saya tangani karena jauh waktu itu di Cililitan. Kemudian jatuh stroke yang kedua. Kenapa? Karena tidak berubah sifatnya. Ini kemudian saya menyadari, oh ini mah bukan karena sesuatu hal yang berkenaan fisiknya, tapi psikologisnya, tapi hatinya bermasalah, perbuatannya atau sikapnya atau polanya yang kurang baik. Inilah yang harus kemudian kita eksplor pertama kali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan hanya kemudian kita langsung nanganin dengan lakukan bekam, pijat, pas, kiropraksi, apapun namanya, maka kita harus cek dulu, harus diagnosa dulu, harus anamnesa minimal dan sebagainya, dan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai histori sejarah perjalanan si fulan atau si klien tersebut. Ini yang paling penting, ya. Kemudian kita harus tahu bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, penyakit yang bahasanya adalah apa ya? Kalau saya sampaikan ini sebenarnya lebih kepada sebentar. Jadi kebanyakan pandangan terhadap kasus stroke ya sebenarnya adalah satu, penyakit yang dapat dicegah. Yang kedua adalah stroke adalah emergensi atau akut. Kemudian punya waktu kritikal, waktu yang sangat cepat. Jadi teman-teman sekalian harus hati-hati kita bermain waktu. Karena kalau sudah kemudian itu sudah lama, kemudian sudah berlarut-larut, maka akan sulit. Kenapa sulit? Karena nanti ada proses pembuluh darah yang kemudian menjadi sumbatan atau stagnan atau stagnasi, akan terus-menerus kemudian akan
merembet ke jalur-jalur organ yang lainnya. Itulah yang kemudian disebut butuh percepatan waktu. Kemudian butuh pendekatan multidisiplin. Jadi harus disiplin. Kasus stroke ini harus rutin. Makanya ada istilah kemudian namanya terapi mandiri, gitu ya. Itu penting sekali. Namanya fisioterapi. Kemudian nanti ada terapi-terapi yang lain yang sifatnya harus dilakukan klien selama di rumah tanpa ada orang lain. Artinya sudah diajarkan oleh para praktisinya. Kemudian pendekatan asuhannya yang paripurna harus lengkap tadi. Jadi cek dulu stroke-nya bagian mana, apa saja yang bermasalah, saraf mana saja yang terkena dan sebagainya. Ini penting karena ini ada sebuah katakanlah tindakan baik itu simptomatik itu kita terapi simptomnya, gejalanya atau kasus yang pada saat itu dialami ataupun kita lihat sumber penyakitnya di mana. Maka ini harus penting berkaitan dengan asuhan yang lengkap. Kemudian hasilnya bagaimana kita bisa menurunkan insiden atau kejadian stroke di Indonesia minimal, ya kalau bisa di dunia. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bukan saya merasa lebih daripada Bapak Ibu sekalian, tidak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga banyak yang mengalami yang sudah alhamdulillah berhasil menangani stroke. Tapi saya sedikit berbagi bahwa jika terjadi satu hari, misalnya pagi terjadi stroke, misalnya kejadian tiba-tiba jatuh di kamar mandi misalnya, kemudian terjadi belpasi saat itu, maka langsung Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada siapapun bahwa segera terapi. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Nanti saya sampaikan diagnosanya apa. Sebenarnya titiknya mudah kalau kita punya waktu yang tadi kritikal tadi, punya waktu yang cepat. Jadi tidak perlu kemudian kita sibuk mencari jauh kemana terapinya, kemudian sampai berbulan-bulan bertahun-tahun, tidak perlu. Ini sudah saya buktikan ke beberapa saudara saya. Biiznillah tentunya ya. Artinya juga klien-klien saya juga alhamdulillah dengan izin Allah terbantukan. Ini sebuah proses. Kemudian menurunkan disabilitas dan handicap. Artinya adalah bagaimana caranya kita itu bisa menurunkan mobilitas kita, disabilitas kita. Artinya apa? Kita tidak perlu kemana-mana lagi, bahwa mereka cukup datang kita dengan sekali, kita terapi dengan secara sederhana saja, maka dengan izin Allah itu akan sangat mudah. Kita tidak perlu harus kemudian berlelah-lelah untuk terus-menerus terapi. Kemudian hasilnya adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas hidup klien juga. Artinya jangan sampai kemudian si klien itu mempunyai kualitas hidup yang tadi saya sampaikan, dia polanya setiap hari makan minum katakanlah Coca-Cola, kemudian setelah sembuh diulangi lagi. Ada lagi kejadian saya pernah nanganin kasus stroke itu, dia jawara kampung, tapi permasalahannya sederhana. Saya agak sulitnya adalah karena beliau itu kita harus hati-hati terhadap, bukan takut ya, karena dia selemah-lemahnya preman jawara juga ketika stroke selesai. Tapi maksudnya adalah bagaimana caranya beliau orang tua, beliau klien yang mungkin dulunya ditakuti dan sebagainya. Nah kita sadarkan dahulu, ya. Kita minta kesadaran untuk taubat nasuha. Kita terkait dengan hablum minannasnya. Pernah nggak dia menzolimi orang lain? Bagaimana menzolimi saudaranya, keluarga dan sebagainya. Ini harus sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ternyata ini bisa menjadi hambatan kesembuhan dari stroke itu sendiri. Ini penting saya sampaikan ya. Bukan berarti nanti Bapak Ibu sekalian sibuk pijat, sibuk bekam, sibuk rukyah, sibuk macam-macam. Ternyata tidak melihat esensi daripada psikologis dari si klien tersebut ya. Itu yang paling kemudian kita harus pahami secara bersama-sama. Kemudian kita lihat bahwa apa sih, kadang-kadang kita saya ingin memudahkan sebuah bahasa saja sebenarnya, bahwa stroke itu ya udah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kehilangan fungsi otak, fungsionalnya otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Jadi ini yang disebut dengan stroke. Kemudian suatu serangan otak yang kejadiannya selalu tiba-tiba dengan gejala yang beragam tadi.
gejala yang beragam. Maka kita harus deteksi, kita harus diagnosa, ya, berkaitan dengan ada apa kok kemudian tiba-tiba dia stroke dan sebagainya. Yang paling sederhana adalah contoh tiba-tiba ketika istirahat dia tidak bisa bangun, kemudian tiba-tiba jatuh dari kamar tidur, jatuh di kamar mandi, kemudian ketika selesai beberapa kejadian dia habis ngechat, duduk tidak bisa bangun. Itu kejadian banyak sekali kasus-kasus yang serupa seperti itu. Nah, ini kemudian harus ditelusuri. Intinya adalah apa sih yang diserang? Nah, otak, ya. Saya clue-nya adalah sekali lagi yang pertama adalah otak, ya. Clue pertamanya, gitu ya. Oke, penyebab. Penyebabnya adalah pecahnya pembuluh nadi dalam otak. Jadi di otak itu ada pembuluh nadi dalam otak sehingga darah masuk ke dalam jaringan. Jadi nanti dijelaskan ada beberapa stroke, apakah terjadi pecah atau sumbatan itu berbeda-beda. Ini secara umum dulu saya sampaikan. Penyebabnya adalah pecahnya pembuluh nadi dalam otak sehingga darah masuk ke dalam jaringan. Nanti saya sampaikan juga ada gambar scan, ya, CT scan-nya untuk stroke. Kemudian penyumbatan pembuluh nadi otak karena kepingan darah beku atau embulus, ya, kita sebut namanya embulus. Jadi adanya penyumbatan pembuluh nadi otak karena kepingan darah beku. Ada dua penyebabnya, terjadi pecah ataupun sumbatan. Jadi pecah poinnya, yang kedua sumbatan, ya. Beda, ya, saya sampaikan. Ini, ya. Jadi hal-hal seperti ini di gambar ini luar biasa. Adanya ketika sudah pecah, maka bisa jadi pecahan ini, darah ini bisa mengalir ke jaringan-jaringan yang lain. Itulah kategori yang disebut dengan iskemik atau stroke iskemik. Jadi adanya pecah pembuluh, penyumbatan, kurangnya suplai darah dan oksigen ke otak, ya. Kurangnya suplai darah, oksigen ke otak. Jadi itu yang penting harus kita tanamkan. Ingat, saya sampaikan poin terakhir, suplai darah dan oksigen ke otak. Ini clue yang kedua. Clue yang kedua. Jadi saya sampaikan clue-clue ini adalah sebenarnya nanti akan lebih mudah untuk menelusuri dan juga terapinya sangat mudah menurut saya secara penanganan. Tetapi tentunya punya apa istilahnya katakanlah komplikasi tersendiri dalam penanganannya, ya. Ini kejadian di RSCM, ya. Jumlah stroke juga luar biasa. Saya sampaikan ini ternyata bisa meningkat setiap tahunnya. Kenapa? Karena sebenarnya jumlah stroke ini bisa kita minimalisir jika saya sampaikan jika banyaknya kita teman-teman terapis ini bisa menguasai nih minimal penanganan stroke secara holistik ini. Jadi ketika tidak bisa dipijat diapain? Ketika tidak bisa di kiropraksi diapakan lagi dan sebagainya. Lakukan segala sesuatu potensi yang ada, termasuk sebenarnya di konsep medis itu ada namanya fisioterapi. Saya mohon maaf, bukan berarti saya melemahkan fisioterapi, karena fisioterapi juga fungsi secara manfaat, dia mengaktifkan fungsi dan gerak daripada sebuah jaringan dan sebagainya, termasuk skeleton dan rangka dan yang lainnya. Tetapi intinya adalah jika teman-teman bisa menguasai pijatnya, pijat sarafnya, pijat tulang belakangnya, totok punggungnya, ataupun mungkin dan jangan pernah melupakan dengan bekamnya. Kenapa? Karena dia sifatnya melancarkan sirkulasi darah dan sebagainya. Maka dengan izin Allah sangat mudah sekali. Ini adalah gambaran di mana terjadinya sebuah angka stroke yang bisa jadi besar atau banyak. Tetapi insya Allah bisa diminimalisir dengan teman-teman yang hari ini hadir dan bersama saya insya Allah terus untuk mengabdikan diri kita untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ataupun kita siap menangani stroke, baik kondisi stroke yang awal maupun kondisi stroke yang sudah yang kedua ataupun lanjutan. Jadi kita tidak usah khawatir, ya. Bismillah. Jadi bantu pemerintah dalam rangka untuk memberikan maslahat untuk umat dan juga menyehatkan masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran saya sederhana adalah apakah penyebab stroke? Yang pertama adalah
terjadinya trombus atau aterosklerosis yang berhubungan dengan sumbatan-sumbatan yang berhubungan dengan jantung ataupun pembuluh darah. Yang terjadinya kemudian emboli atau hubungannya dengan penyakit jantung. Maka kenapa jantung? Karena sumber utama dari sirkulasi darah adalah jantung. Maka jantung pun menjadi sebuah peranan yang paling penting. Yang paling penting ketika kita menerapi stroke. Termasuk pendarahan pun itu hubungannya korelasinya adalah dengan organ yang disebut dengan kardiovaskular atau jantung. Ini clue yang ketiga. Jadi intinya adalah tadi bagaimana caranya kita memberikan terapi yang berkenaan dengan fungsi jantung itu sendiri ataupun melancarkan sirkulasi darah. Ini clue yang ketiga ya. Saya sampaikan clue-clue ini penting. Kenapa? Nanti Bapak Ibu sekalian akan mudah menelusuri, akan mudah memberikan terapi sebenarnya. Nanti efeknya ke terapi sederhana, simpel seperti itu ya. Kemudian ini klasifikasi ya. Klasifikasi daripada otak adalah satu sebagai pusat kontrol ya, di mana dia sebagai kognitif untuk berpikir ya, yang sifatnya kepada hal-hal yang sifatnya pola pikir dan sebagainya. Kemudian juga fungsi otak juga untuk bisa menginstruksikan gerakan tubuh kita, gerakan anggota tubuh dan sebagainya. Kemudian fungsi otak selain daripada pusat kontrol adalah sebagai fungsi sensorik. Jadi dia bisa menjadikan sensor jika ada hal-hal terkait dengan sebuah alarm tubuh tertentu atau mungkin kondisi-kondisi tubuh yang tentunya itu abnormal. Kemudian fungsi otonom, artinya fungsi-fungsi yang sifatnya pada diri tubuh itu sendiri terjadi sebuah blok terhadap penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian klasifikasi stroke. Ya, klasifikasi stroke berdasarkan topografi pembuluh darah, dan pertama adalah sirkulasi anterior atau stroke hemisphere. Hemisfer ini yang di dalam ya, kemudian sirkulasi posterior stroke batang otak yang berhubungan dengan permasalahan batang otak itu sendiri. Oke, ini hanya teoritis sekali lagi ya. Saya sampaikan hanya teoritis. Kemudian klasifikasi stroke yang paling kita ingat ini cuma sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah iskemik ya. 80% ya. Terjadinya permasalahan di trombus dan emboli yang 20%. Kemudian terjadinya pendarahan yang dimana terjadi sebuah pendarahan di intracerebral dan subarachnoid. Artinya ini berhubungan dengan daerah otak ya. Sekali lagi semuanya berhubungan di daerah otak. Yang perlu teman-teman dan saya ingatkan, maksudnya ingat bahwa yang penting adalah kita memahami satu namanya stroke iskemik yang diakibatkan oleh terjadinya pendarahan ya. Jadi gambar-gambarnya seperti ini ya, nanti silakan sudah saya share di grup channel gitu ya, supaya lebih mudah untuk melihat tentunya. Oke. Kemudian ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Pertama, usia ya. Saya mungkin akan sedikit mengabaikan usia. Yang dahulu kita tahu bahwa faktor usia itu sebenarnya ketika kita mungkin masih muda atau mungkin di tahun-tahun belakangan itu usia stroke itu rata-rata 45 sampai 50 atau 40 tahun lah katakanlah. Tetapi saya dapati sebuah itu 45. Tapi hari ini betul kata Pak Wahyu bahwa ternyata anak-anak yang sekarang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gamenya, kenapa kemudian kena stroke? Inilah yang kemudian kita harus pelajari. Ternyata ada faktor yang menjadikan dia stroke, yaitu terjadinya sumbatan yang terus-menerus ketika dia katakanlah monoton melakukan sebuah gerakan yang kemudian katakanlah diikuti oleh gerakan yang lainnya. Dia hanya menggerakkan tangannya saja misalnya. Jadi hanya bagian-bagian jarinya saja dan sebagainya. Itu menjadi masalah. Maka usia hari ini bukan sebuah yang saya katakan adalah tua untuk penyakit stroke, tidak. Bahkan tadi saya sampaikan, saya alhamdulillah, bukan alhamdulillah, saya menangani stroke
usia 6 bulan, dan itu tidak sulit di terapi apapun. Artinya apa? Ya paling kita hanya lakukan yang sifatnya mungkin nutrisi, sifatnya lakukan pemijatan ringan dan sebagainya. Dan itu tentunya akan sangat riskan ya, karena dengan usia tersebut. Kemudian ras. Ras ini biasanya berhubungan dengan pola-pola hidup, pola-pola makan dan sebagainya. Ini juga sangat mempengaruhi daripada faktor risiko daripada stroke. Genetika. Genetik ini sebenarnya saya lebih fokusnya adalah hanya sekitar 5 atau 10% saja. Saya tidak menyebutkan terlalu besar, bahkan saya katakan maksimal 5%. Ya. Maksimal 5%. Jadi kenapa maksimal? Kenapa? Karena ternyata hampir semua yang pernah saya sampaikan juga di materi yang lainnya atau dalam seminar, bahwa sumber penyakit sebenarnya adalah wakulu washrobu wala tusrifu. Yang apa yang kita makan, washrobu apa yang kita minum, wala tusrifu, dan jika berlebihan. Artinya jika berlebihan dalam pola makan dan minum bisa mengakibatkan penyakit apapun, gitu ya, termasuk stroke. Maka tolong perhatikan lagi pola makan dan pola hidupnya ya. Kemudian yang dapat diubah adalah sebenarnya adalah tekanan darah tinggi tadi. Artinya bisa dengan cara apa? Nah tadi terapi-terapi yang sifatnya untuk menormalkan tekanan darah tinggi itu sendiri. Kemudian merokok bisa stop ya. Kenapa? Dalam sebuah penelitian apapun penyakit, ketika dia masih merokok maka akan memperparah. Ya, sekali lagi stop dahulu ya, kalau bisa selamanya ya. Maksudnya apa? Supaya tadi tidak menimbulkan penyakit yang berlebihan. Kemudian penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ya, tipe 1 maupun tipe 2 kita bisa sebenarnya ya dengan izin Allah. Tapi tadi diagnosa dahulu, cek dulu, terapi dahulu, kemudian histori daripada klien ini seperti apa, supaya teman-teman sekalian juga tahu bahwa stroke ini diakibatkan dominasinya karena apa ya? Karena tidak semuanya karena hipertensi. Kemudian kita juga penyakit jantung ya. Ada nggak riwayat penyakit jantung ya? Ada nggak kemudian cek lab dan sebagainya? Itu harus kita cek. Kemudian stroke sebelumnya, apakah pernah terjadi stroke sebelumnya? Itu yang kemudian harus kita explore. Ada apa stroke yang terjadi di awal ya, sehingga kemudian muncul stroke yang kedua ya. Darah yang kental atau terjadinya sumbatan darah atau terjadinya katakanlah hambatan pembuluh darah sebagainya, termasuk dislipidemia, termasuk yang berhubungan dengan masalah kebanyakan lipid atau kalau bahasanya lemak gitu ya. Ini kebanyakan lemak dalam tubuh kita, namanya dislipidemia ya. Kemudian ini itu yang saya sampaikan. Kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian, yang luar biasanya adalah bahwa kita harus bermain waktu ya. Kita harus bermain waktu. Kenapa bermain waktu? Saya sedikit memberikan sebuah apa ya, gambaran bahwa tolong ini ada hitungan waktu di mana ketika 10 menit ya, kemudian ketika 1 jam, ketika 3 jam, ketika 6 jam, maka dia akan terus berkembang ya. Ini adalah disebut dengan stroke golden hour, apa ya, jam emas ya. Maksudnya apa? Ketika ini dibiarkan, yang tadi saya sampaikan, ketika pagi stroke, maka harus si keluarga itu harus melakukan sebuah tindakan katakanlah apapun, baik yang sederhana, baik pijat, baik herbal, baik pijat saraf atau punggung, apapun ya yang sifatnya bisa dilakukan agar tidak terjadi apa? Tidak terjadi pelebaran, tidak terjadi kemudian dia melebar pecahnya pembuluh darah atau sumbatannya, maka lakukan. Dan saya ingin sedikit kepada teman-teman seperjuangan di sini, bagaimana caranya membuat sebuah doktrin saya sampaikan, doktrinnya positif, bahwa ketika orang itu sakit stroke, yang diingat adalah Bapak Ibu sekalian. Maksudnya yang diingat adalah, oh saya punya terapis antum, Bapak di mana? Silakan. Itu munculkan itu. Kenapa? Karena itu yang luar biasa menjadi sugesti yang paling cepat dan kemudian itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada stroke-nya. Ini sudah alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah sering orang itu ketika stroke yang diingat saya gitu ya. Kemudian
pernah sekitar 2008 juga ada pegawai tinggi di pemerintahan, padahal secara materi luar biasa. Tetapi ketika stroke, apa yang diingat? Bekam ke klinik saya misalnya. Itu seperti itu. Itu yang harus kemudian Bapak Ibu sekalian tanamkan kepada klien bahwa tindakan stroke ini harus, atau penyakit stroke ini harus segera dilakukan tindakan cepat, ya. Jika tidak akan menjadi sebuah bumerang tersendiri dan akan efeknya semakin parah. Ini dalam ilmu medis, sebenarnya ada namanya FAS, ya. Kita cek face-nya, wajahnya, kita cek arms, yaitu tangan-tangannya apakah dia miring atau sebelah, speech atau lidahnya seperti apa. Kemudian kalau seperti ini langsung kita SOS, maksudnya adalah telepon. Yang diharapkan di sini adalah telepon siapa? Ya telepon Bapak Ibu sekalian. Saya bukan menafikan rumah sakit. Ya sudah, karena rumah sakit pun dirawat, kemudian diberikan katakanlah obat untuk melancarkan darah, dan ternyata di herbal juga bisa. Apa herbal yang bisa untuk melancarkan darah? Gampang, itu di Indonesia dan banyak sekali. Ya, sangat mudah sekali dengan izin Allah. Artinya ketika Bapak tahu bahwa konsepnya, clue-nya tadi, bagaimana caranya bahwa stroke itu adalah melancarkan sirkulasi darah, dan cari herbal yang sifatnya koagulan, yaitu mengencerkan darah, gitu ya. Itu penting. Jadi yang ditelepon itu Bapak Ibu sekalian, bukan rumah sakit, bukan puskesmas. Kenapa? Membantu juga, membantu rumah sakit, ya. Bukan berarti kemudian dia menafikan rumah sakit, ya. Ketika memang kita tidak mampu, ya sudah, pasrahkan ke rumah sakit. Tapi bagaimana caranya membuat sebuah doktrin kepada masyarakat bahwa kita bisa nanganin stroke dengan cepat dengan izin Allah tentunya. Nah, itunya adalah butuh keilmuan. Hari ini alhamdulillah nanti saya share juga di channel itu beberapa materi yang mudah-mudahan bisa sebagai dukung, ya, materi hari ini kita. Loading. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu kategori Bell's palsy namanya, ya. Bell's palsy ini adalah kondisi di mana mukanya miring lah kalau bahasa kita, ya. Terjadinya kondisi yang tidak simetris kalau dalam ilmu pemeriksaan, ya, tidak simetris antara kiri dan kanan dan sebagainya. Maka ini harus diperhatikan. Ada apa faktornya? Ya kalau orang bilang, ayo karena faktor angin misalnya, atau karena faktor apa dan sebagainya, maka kita juga harus bisa mendeteksi ada apa sebenarnya. Dan ini sudah mulai ada ciri-ciri. Dan sebenarnya kalau seperti ini sudah harus mulai tadi, ya, fast tadi, ya. Fast ini fast dulu. Jadi kita harus tahu, langsung melakukan tindakan. Tapi apa dulu yang harus kita lakukan? Sebenarnya sangat mudah. Kita harus, kalau misalnya gampangnya adalah, ya mungkin ambil air hangat, kemudian tadi dibasuhkan, ditarik, ya, yang tadinya ke atas kita tarik ke bawah, atau dipijat-pijat dengan minyak hangat, atau mungkin bekam dan sebagainya, ya. Boleh itu tadi, tapi sekali lagi ini hanya tindakan yang sifatnya kepada simptom, kepada gejala Bell's palsy-nya saja, tetapi bukan kepada sumbernya. Nah, sumbernya nanti kita bahas di slide berikutnya, ya. Ini artinya gambaran sederhana bahwa lakukan tindakan saja apapun yang bisa kita lakukan agar kita bisa langsung action dalam melakukan tindakan. Ya. Oke, ini pemeriksaan penunjang macam-macam, ya, fototorak, EKG, pemeriksaan darah, CT scan, MRI, angiografi dan sebagainya. Ini banyak sekali yang sebenarnya inilah dari konvensional. Ini contoh CT scan. Ini saya sedikit CT scan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menerima ini, ya, cek penyumbatannya seberapa besar, ya, diameternya, atau cek silakan, dicek pada area mana dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian saya sebagai, ya, sedikit melampirkan saja bahwa kita tidak buta sekali membaca scan, walaupun mungkin ini sederhana. Cek
ya. Seperti apa dia sumbatannya, di daerah mana, di area mana, maka kita harus sedikit menalar, minimal nalar ya. Tapi kalau dokter beda, sekali lagi kita minimal, oh terjadi sumbatan seperti ini, berarti sudah adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darahnya, atau termasuk stroke iskemik atau hemoragik dan sebagainya. Maka nanti ada lampiran di kertas putihnya biasanya ya. Oke, jalan. Oke, nih ya. Maaf saya ulang. Ini contoh CT scan. Ya, terjadinya iskemik seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Adanya iskemik itu hanya lokal kalau bahasanya ya, hanya lokal. Kemudian tapi kalau sudah hemoragik ya, sudah pecah, dia bisa kemana-mana gitu ya. Ini contoh-contoh CT scan jenis stroke. Ini lokal itu ya udah di sini saja. Artinya tetapi ketika dibiarkan dia akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Tapi kemudian kalau hemoragik sudah pecah, maka bisa jadi dia melebar ke yang lain. Ingat ada di mana? Di otak. Sekali lagi di otak, di bagian mana tentunya nanti kita akan pelajari titik ampuhnya di mana, ya, titik pijatnya, titik pekamnya, sebagainya. Jadi clue-nya adalah di otak, dan biasanya ini di area-area ar-ra's atau kepala intinya ya. Kemudian stroke. Oke. Stroke terjadi ketersumbatan atau pendarahan otak, terputusnya aliran darah yang mengaliri bagian tertentu pada otak, kemudian mengakibatkan lumpuhnya sebagian atau sebelah organ tubuh, dan bila berlangsung sementara 10-20 disebut dengan stroke sementara, atau bisa jadi stroke iskemik atau awal mula stroke sebenarnya ketika baru 10-20 menit. Makanya ini penting. Timing ini penting sekali Bapak sekalian. Jadi sampaikan ke siapapun, teman-teman atau klien ataupun siapapun, jika ada saudaranya yang baru stroke, langsung lakukan tindakan. Intinya lakukan tindakan untuk menghindari tadi stroke berkelanjutan, karena sudah mulai namanya stroke sementara ya, gitu ya. Jadi nanti malah munculnya penyumbatan ke area-area yang lain. Kemudian gejala stroke sementara ini penting juga, bahwa jika sampaikan kepada klien, kepada siapapun, saudara-saudara kita, jika ada tiba-tiba sering ya, tiba-tiba kepala sakit kepala yang luar biasa, tiba-tiba sekali lagi, kemudian pusing yang kemudian sampai membuat bingung, kemudian tiba-tiba pandangannya kabur, hilang penglihatan, ini gejala stroke ya. Ini bahasanya apa ya, anamnesa, pemeriksaan dulu, dan pemeriksaan sementara saya bilang ya. Kemudian ada rasa kebal atau baal atau kesemutan di bagian manapun, di kaki, tangan, sebagainya. Ini hati-hati ya. Jika berlanjut, sekali lagi, maka kalau sewaktu mungkin tidak jadi masalah, gitu ya. Tetapi kalau berlanjut jadi masalah. Kemudian bicaranya kok tiba-tiba tidak jelas, ini harus hati-hati. Ya, tolong ini di screening. Tolong di screening. Kenapa? Karena ini bisa jadi terjadi pada tetangga kita, siapapun, klien kita dan sebagainya. Termasuk mungkin kita juga harus screening diri kita juga. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, jangan sampai kemudian, mohon maaf sekali lagi, kita aman dari penyakit. Tidak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat di mana-mana, tolong sekali lagi saya juga mengingatkan pada diri saya, ternyata banyak juga saudara-saudara kita, teman-teman kita seprofesi, penyakitnya stroke, ada jantung, kanker dan sebagainya. Maka kita watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Mari kita saling nasihat menasihati, saling sharing, saling berbagi dan sebagainya. Artinya inilah pentingnya kita sharing hari ini, insya Allah, supaya kita sama-sama diberikan oleh Allah screeningnya dari awal, gitu ya. Kemudian gejala stroke berat. Terjadinya ada beberapa gejala stroke yang tadi sementara di atas tadi, ada beberapa poin banyak di gejala stroke sementara itu muncul. Itu disebut gejala stroke berat. Tapi kalau cuma 1-2 itu tidak. Katakanlah yang tadi itu 5 atau 6 itu terkena ataupun ada indikasi, maka bisa jadi tanda gejala stroke berat ya. Kemudian koma jangka pendek, kehilangan kesadaran, itu juga gejala stroke berat. Kelumpuhan satu sisi tubuh, ini gejala stroke berat Bapak sekalian ya.
Ini kemudian sukar menelan. Kok sudah mulai sulit menelan? Ini juga mulai. Kenapa? Karena ada clue, ada otot yang kemudian dia tidak bisa katakanlah merespon atau melakukan kegiatan dalam proses metabolisme tubuh dan sebagainya. Sehingga itu akan mempengaruhi ke organ yang lainnya. Kehilangan kontrol dalam BAB dan BAK. Ini luar biasa. Ini banyak kasusnya. Tiba-tiba BAB sendiri, tiba-tiba kencing sendiri. Kalau bahasa medicinal incontinentia. Artinya apa? Kadang-kadang kencing ya di mana-mana dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kehilangan daya ingat, konsentrasi, perubahan perilaku, bicara tidak menentu, mudah marah, seperti anak kecil dan sebagainya. Ini juga mulai tanda-tanda gejala stroke berat. Ya. Penyebabnya umum adalah terjadinya trombosis atau penyumbatan pembuluh darah arteri karena penumpukan lemak. Ya. Kalau dalam diagnosa KRMA yang pernah saya dapatkan itu adalah terjadinya plak kolesterol, plak lemak di jantung. Ini juga pengaruh daripada munculnya penyumbatan pembuluh darah di arteri. Ya. Kemudian terjadinya emboli atau bekuan darah atau gumpalan lemak itu sendiri, di mana apakah itu di jantung ataukah mungkin di otak dan sebagainya, itu bisa jadi terjadinya bekuan darah atau gumpalan lemak. Terjadinya tumor otak atau benjolan abnormal yang bisa mengakibatkan sumbatan pembuluh darah otak di otak. Tekanan darahnya tinggi, diabetes dan secara konstan atau terus menerus, maka ini pun harus diwaspadai. Kelemahan pembuluh darah arteri, darah yang berhubungan dengan jantung atau darah ke nadi, ya. Kemudian adanya cedera kepala, ini harus hati-hati karena kalau tidak segera diantisipasi, tidak segera diterapi, maka bisa jadi ini akan semakin melebar penyumbatan pembuluh darahnya, gitu ya. Kemudian terjadinya stroke pada otak kanan. Nah, ini rumus lagi yang clue keempat ya, kelima maaf. Stroke pada otak kanan, sisi kirinya lemah. Ini ciri-cirinya ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya kenapa sampaikan ini? Karena nanti Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan sibuk ketika stroke sebelah kanan yang harus diterapi kanan doang, tidak. Ya, tentu sebelah mana yang harus kita terapi gitu ya. Artinya ketika stroke pada otak kanan, maka muncul bisa jadi sisi kirinya lemah, gerakannya juga turun atau lemah, rasanya juga sudah mulai ada semacam tidak baal atau sebagainya, maka ini akan muncul di area sisi kiri, ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kiri? Sebaliknya sebenarnya, stroke pada kiri muncul sisi kanan. Kenapa? Ini karena responnya atau sinyalnya, reseptornya itu ternyata berlawanan arah. Ya itu tadi, ketika otak kiri masalah, lemah, bagian kanannya, ekstremitas atau gerakannya juga akan lemah, otot wajahnya juga akan bermasalah, ya sebelah kanan ya, gerakannya akan turun atau lemah, rasanya bisa jadi bermacam-macam, kemudian gangguan komunikasi, masalah persepsi dan sebagainya. Ini penting untuk diketahui bahwa jangan fokus kepada ketika stroke kiri maka diterapi kiri saja ya. Tolong ya, harus dipahami bahwa ketika muncul stroke kiri kita juga harus tetap menerapi bagian kanannya gitu ya. Ini alat-alat terapi tambahan. Sebenarnya saya tambahkan saja, boleh pakai TDP atau infrared, kemudian boleh pakai ini silakan, boleh juga pakai macam-macam yang sifatnya ditempel untuk menghangatkan, intinya adalah melancarkan sirkulasi darah, boleh pakai pijitan, dan yang paling penting lagi adalah ketika sudah terkena stroke, saya sarankan punya ini. Kenapa? Karena biasanya stroke itu tangannya seperti ini, ya, begini atau misalnya dia lemah, maka kita harus lebarkan, ya, kita harus lebarkan seperti ini. Jadi jangan kemudian begini saja ya, atau biasanya dia begini, ya, dia tidak kuat. Maka kita harus mulai ajarkan dengan cara membuat sebuah media untuk apa istilahnya secara tangannya itu tuh proporsional, gitu ya. Nah, ini yang saya inkontinensia urin ya, agak ribet bahasanya. Inkontinensia urin. Ini pernah saya lakukan terapi di waktu praktek di Cibubur, di mana di sini kita melakukan sebuah tindakan bagaimana caranya supaya orang-orang tua lansia yang stroke itu
kadang-kadang suka beser sendiri, kencing sendiri di mana-mana di sebagainya. Maka ini pun muncul masalah terjadi pada pasien stroke dan persentasenya pun lumayan tinggi, 40% sampai 60% pasien pasca stroke mengalami inkontinensia atau inkontinen, dan 25% saat pasien dirawat, 15% dalam 1 tahun pertama dan sebagainya. Inti adalah kondisinya bagaimana kita menerapi di sana ya. Kita terapi pakai terapi sebenarnya mudah, hanya terapi kedisiplinan, hanya terapi kemudian nanti pakai bola, pakai waktu dan sebagainya. Nanti hanya timing saja. Kemudian kita lihat di sini luas otak dan bagian tubuh yang terkena stroke, perubahan tingkat kesadaran atau kognitifnya atau yang sehubungannya dengan otaknya, ada afesia atau dispasia atau kelemahan hemiparesia atau perubahan suasana hati, otaknya bermasalah. Ini juga berhubungan dengan kondisi stroke bagian otak. Bapak Ibu sekalian, ini saya sedikit gambarkan. Sebenarnya ini juga beberapa pandangan TCM dalam ilmu tradisional atau Chinese atau Tiongkok medicine, ya kita sebut dengan Tiongkok medicine, Chinese medicine juga boleh. Stroke dalam pandangan TCM sama dengan penyakit Zhongfeng yang ada dalam ilmu kedokteran Cina. Tercatat dalam kitab Neijing, jurnal medis kuno, ciri khas dari penyakit ini adalah mendadak terjadi pingsan tak sadarkan diri. Jadi sifat stroke ini adalah dadakan. Sifat ini stroke ini adalah tiba-tiba. Maka disertai mata, mulut mencong, bicara tersendat-sendat atau dan tidak bisa bicara. Penyakit ini berhubungan dengan faktor penyebab penyakit angin yang menyerang meridian tubuh, menyumbat bagian organ tubuh. Dan artinya apa? Bahwa secara umum TCM mempunyai sebuah prinsip, punya kaidah bahwa yang disebut dengan gejala stroke adalah diakibatkan serangan angin ya. Dalam hal ini bisa jadi angin yang paling kita sebut adalah sering angin panas ya atau angin dingin dan sebagainya. Maka ini faktor angin ini harus kita cek. Cek lagi apanya? Cek lidahnya, cek nadinya, cek tensinya. Apakah itu termasuk kategori kalau lidahnya merah membara, maka bisa jadi ada faktor angin panas. Jika lidahnya cenderung lebih dingin, pucat, selaput dan sebagainya, maka bisa menjadikan faktor angin dingin dan sebagainya. Maka ini kemudian menjadi sumber penyakit daripada stroke versi TCM. Kemudian, ya, selama ribuan tahun, ahli pengobatan Cina menulis proses penyebab pengobatan Zhongfeng. Menurut mereka, Zhongfeng berawal dari kebiasaan hidup dan emosi yang tidak stabil. Seperti yang dijelaskan berikutnya, kestabilan emosi. Nah itu, saya sampaikan di awal, mohon maaf. TCM pun sepakat bahwa ternyata faktor penyebab utama daripada stroke adalah emosi atau kegembiraan yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan, penderitaan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Maka ini akan mengakibatkan lebih mudah terkena stroke. Kemudian pola makan yang tidak tepat, makan terlalu banyak dan terlalu banyak minum, kelaparan atau kehausan yang berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, kelaparan berlebihan, kehausan berlebihan itu juga mengakibatkan permasalahan nutrisi yang kemudian bisa mengakibatkan energinya bermasalah dan bisa mengakibatkan gangguan energi atau lemah energi, kemudian jadilah dia stroke. Kemudian berpikir terlalu keras dan mendalam, mengakibatkan otak mengalami kelelahan dan sebagainya. Jadi ini pola pikir orang-orang yang sering berpikir keras atau biasa kerjanya menggunakan otak lebih dominan. Kemudian semua ini berakibat pada hilangnya keseimbangan unsur yin dan yang dalam tubuh manusia. Artinya ada sebuah unsur dingin dan unsur panas dalam tubuh manusia ini dalam versi TCM, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa tadi faktor penyebab utamanya adalah menurut TCM pun adalah karena faktor psikologis. Ya. Mungkin itu saja gambarannya adalah saya sampaikan karena ini waktunya 1,5 jam, jadi kita setting sampai kita setting sampai 1,5 jam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya
kita akan berikan waktu lama sebanyak 2 jam, di mana di situ nanti ada tanya jawab. Ya, pada kesempatan ini mungkin sekilas dahulu mengenai materi teoritis yang tentunya ini masih banyak materinya ya, berhubungan dengan terapi. Nanti kita akan masuk ke ranahnya terapi-terapi yang akan kita lakukan. Artinya materi-materi ini saya terapi medis seperti apa, bekam seperti apa, pijat seperti apa, kiropraksis seperti apa, fisioterapi seperti apa, kemudian okupasi seperti apa, dan rukyah syar'iyah juga seperti apa. Maka ini gambaran agar kita juga bisa punya pandangan lengkap mengenai sebuah konsep terapi holistik. Holistik itu adalah totalitas, ya, sebuah keseluruhan, sumuliah dan sebagainya. Maka kita padukan antara terapi medis, yang terapi medis pun sebenarnya kalau kita tidak perlu nggak masalah, karena ranah kita adalah komplementer misalnya. Ya sudah, kalau medis ya urusannya dokter, urusannya rumah sakit, pemberian obat. Sekali lagi dalam konsep medis pemberian stroke hanya banyak berhubungan dengan obat. Ya, sekali lagi medis pun sebenarnya butuh pengobatan rangsangan atau stimulasi namanya ya. Tapi sekali lagi kembali bahwa ternyata konsep medis lebih banyak pada pemberian obat. Ini saya sampaikan obat-obatan yang berkenaan dengan medis ya, semua penyuntikan, obat antipiretik, antikoagulan. Tapi sekali lagi nanti saya clue-cluenya akan saya sampaikan. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu sekalian punya clue bahwa obat-obatan ini ternyata bisa kita konversi, kita substitusikan kepada herbal yang sifat zat aktifnya ada di herbal tentunya ya. Jadi kita lakukan ya. Yang mudah-mudahan kita tidak terjadi operasi ya, karena kalau sudah hemoragik maka kita lakukan pecahnya, maka mau tidak mau dioperasi. Maka mudah-mudahan kita bisa membantu saudara-saudara kita, klien-klien kita yang lain supaya kita bisa memahami konsep pengobatan stroke secara menyeluruh, dan kemudian kita bisa memberikan sumbangsih kepada negara, kepada pemerintah dalam rangka minimal menurunkan sekali lagi. Mudah-mudahan signifikan dengan banyaknya teman-teman yang sudah bisa mempelajari materi stroke ataupun tindakan stroke secara holistik. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami serahkan kembali kepada moderator Pak Wahyu ataupun Pak Sadli. Silakan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Haris Suheri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa tentang stroke pada malam ini. Bapak Ibu yang terhormati, insya Allah besok kita akan jumpa lagi di waktu dan insya Allah kesempatan yang sama pukul 20 sampai 21.30. Adapun besok dipersiapkan pertanyaan yang akan kita bahas sesi akhir lebih kurang 15 menit sampai 20 menit setelah materi yang disampaikan sekali.